Hai, berjumpa lagi dengan YT Lestari Channel. Di tengah gempuran era modernisasi ternyata masih ada banyak suku yang masih mempertahankan adat istiadat di masa lalu, salah satunya suku Tibet Himalaya dan tradisi mereka mengenai hubungan enak-enak dan pemakaman. Bagaimana kehidupan suku Himalaya? Apa saja tradisi yang unik? Tetaplah bersama kami untuk menguak suku Tibet Himalaya. Terima kasih sebelumnya yang sudah menonton. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami, terima kasih. Tibet adalah sebuah dataran tinggi di Tiongkok, yang berbatasan dengan Myanmar, India, Bhutan dan Nepal. Memiliki pesona yang luar biasa. Wilayahnya meliputi daerah otonomi Tibet, Provinsi Qinghai, di Republik Rakyat Tiongkok dan Provinsi Ladakh di Kashmir dengan topografi yang unik. Letak datarannya rata-rata berada di atas 4.500 meter di atas permukaan laut membuat Tibet dijuluki atap dunia. Sejumlah pegunungan, termasuk pegunungan Himalaya, danau, padang rumput, istana dan wihara menghiasi wilayah Tibet. Tibet adalah dataran tertinggi di dunia. Negeri ini terletak di ketinggian kurang lebih 3.500 meter di atas permukaan laut. Cuaca di Tibet sangat dingin dan mempunyai kadar oksigen yang sedikit. Namun masyarakat Tibet tetap dapat bertahan hidup karena di dalam darah mereka terdapat gen yang berbeda dibanding orang yang hidup di daerah lainnya. Daerah yang juga terkenal dengan sebutan negeri atap dunia ini, mempunyai pemandangan yang sangat fenomenal. Orang-orang bisa melihat seluruh negeri yang sangat indah. Berbagai pegunungan, termasuk Gunung Himalaya, menghiasi wilayah negeri ini. Masyarakat Tibet, pada umumnya menganut agama Buddha. Agama Buddha adalah agama yang berasal dari India Utara yang para pengikutnya mempraktekkan ajaran-ajaran yang dipelopori oleh seorang pangeran kerajaan Kapilavastu yang bernama Gautama Sikrep atau Siddhartha Gautama yang dipercaya sebagai Sang Buddha. Yaitu, orang yang mencapai pencerahan. Ada tradisi unik dari masyarakat Tibet, mengenai pernikahan, salah satu kepercayaan bagi suku Tibet Himalaya adalah pernikahan yang tidak menguntungkan, apabila seorang laki-laki menikah dengan gadis yang masih perawan. Oleh sebab itu, perempuan yang hendak menikah, justru harus melakukan ritual berhubungan mantap-mantap terlebih dahulu dengan laki-laki lainnya. Mereka percaya bahwa setidaknya untuk mendapatkan pengalaman, seorang wanita harus berhubungan mantap-mantap dengan 20 orang laki-laki yang berbeda. Seorang laki-laki di suku Tibet Himalaya akan menikah dengan perempuan yang dipilihkan oleh orang tua mereka. Gadis yang telah dipilih untuk dinikahkan tidak boleh menolak, meskipun ia tidak menyukai lelaki tersebut. Penolakan di suku ini merupakan hal yang tabu. Oleh karena itu perempuan harus menurut dan mengangguk, ketika akan dinikahkan mesti bukan dengan orang yang dicintai. Selain itu, seorang perempuan dikatakan layak untuk dinikahi saat pengalaman hubungan mantap-mantapnya dirasa cukup. Perempuan di suku Tibet Himalaya dikatakan menarik, apabila diperebutkan oleh banyak lelaki. Hanya dengan melakukan hubungan mantap-mantap dengan minimal 20 lelaki, maka seorang perempuan dikatakan bernilai. Bahkan mereka percaya bahwa perempuan yang melakukan hubungan mantap-mantap sebelum menikah akan mendapat keturunan lebih cepat. Setelah melakukan hubungan mantap-mantap, biasanya perempuan akan meminta suatu benda yang diberikan oleh ketua adat bahwa mereka telah melakukan hal tersebut. Baru setelah perempuan selesai melakukan hubungan dengan banyak lelaki, mereka dikatakan layak untuk dinikahi. Tradisi unik lain dari suku ini adalah dengan cara mereka menyapa atau memberi salam, yaitu dengan menjulurkan lidahnya sambil mengepalkan kedua tangannya. Menjulurkan lidah menurut suku Tibet dianggap suatu penghormatan atau sebagai rasa persetujuan terhadap orang yang mereka temui. Tradisi ini sama saja dengan tradisi berjabat tangan sebagai bukti tidak memegang senjata atau sama dengan tradisi di Eropa, yaitu menuangkan anggur dari satu teko yang sama untuk ke seluruh gelas sebagai bukti anggur tersebut tidak memiliki racun. Ada lagi tradisi unik lainnya, yaitu upacara pemakaman di mana jenazah dijadikan makanan bagi burung pemakan bangkai atau burung nasar. Tujuan dari tradisi ini, yaitu, mereka mempercayai perpindahan roh atau reinkarnasi dan mereka tidak melihat tubuh manusia untuk suatu kebutuhan yang harus dipertahankan. Tata cara tradisi ini, yaitu, ketika seseorang meninggal, jasadnya akan dibungkus kain putih, dan diletakkan di sudut rumah selama 3-5 hari. Selanjutnya para rahib melakukan doa di sekitar jenazah dan membakar kemenyan.
Anggota keluarganya memilih hari di mana dianggap beruntung untuk mengantarkan jasad ke pemakaman langit. 1 hari sebelumnya, anggota akan melepaskan pakaian jenazah dan tubuhnya dibengkokkan seperti duduk dengan kepala melawan lutut atau seperti posisi janin. Sebelum diberikan ke burung, tubuhnya akan dipotong dengan rukyapas atau mesin pemecah. Setelah itu, daging yang sudah dihancurkan akan dicampurkan dengan sampah atau makanan orang Tibet terbuat dari tepung barlai, sebelum diberikan pada burung nasar. Dalam proses ini, semuanya akan tertawa, karena suku Tibet percaya dengan menjaga suasana hati, dapat membantu orang yang mati untuk menuju ke tempat yang lebih indah dalam kehidupan berikutnya. Dan pada tujuan akhir pemakaman langit, jenazah ini akan dilepas dan akan dimakan oleh burung nasar. Bagaimana menurut Anda suku Tibet Himalaya? Apakah Anda tertarik pindah ke sana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.